Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Gesan. Hari ini kita akan belajar bersama. Materi kita adalah menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, apa itu tahayul? Apa itu bid'ah, khurafat? Nanti kita akan pelajari hari ini. Oke, alangkah baiknya kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa, dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap belajar hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, tujuan kita senang berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pada waktu kelas semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang syirik. Nah, syirik juga larangan Allah. Kemarin sudah kita pelajari ya. Yang kedua, menyebutkan arti tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa sih tahayul? Apa itu bid'ah? Apa itu khurafat? Hari ini kita pelajari. Kemudian yang ketiga, menyebutkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Contohnya apa perbuatan itu? Kemudian yang keempat, menjelaskan ayat tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke, sudah siap belajar? Semangat? Oke, tahayul. Ya, apa sih tahayul? Ya, tahayul artinya secara bahasa. Kalau kamu cari di dalam kamus bahasa Indonesia, mungkin sudah diajari ya sama guru kamu bahasa Indonesia, arti tahayul adalah khayalan, berhayal. Saya bisa terbang, itu berhayal, dan tidak mungkin bisa kecuali burung kan. Kemudian atau bayang-bayang, angan-angan, itu tahayul. Nah, secara istilah, tahayul adalah sesuatu yang ada dalam khayalan, berhayal, angan-angan. Nah, dalilnya adalah Quran surat At-Taha ayat 66. Berkatalah Musa, yang artinya berkatalah Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ya, itu arti tahayul. Ingat Nabi Musa? Ya, ceritanya sudah kita pelajari kelas 4 tentang Nabi Musa. Nah, itu ada kaitannya dengan tahayul. Kemudian tahayul itu sama artinya dengan tiarah. Jadi tahayul itu sama artinya dengan tiarah. Keduanya, tahayul, tiarah, termasuk perbuatan syirik. Syirik menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu syirik. Kemudian, apa sih contohnya? Contohnya yang pertama, percaya bahwa angka 13 mendatangkan kesialan. Pernah datang ke hotel? Ya, kalau kamu perhatikan di hotel itu tidak ada kamar nomor 13. Kenapa? Katanya nomor 13 adalah angka sial. Nah, ini juga termasuk tahayul. Terus saya nomornya gimana Pak? Kalau di hotel ya 12A, 12B. Sama sebetulnya. Ya, kalau kamu percaya seperti ini disebut tahayul. Kemudian yang kedua, contohnya mempercayai bahwa apabila seseorang tertimpa kotoran cicak, tahu kotoran cicak, maka dia akan mendapatkan rezeki. Nah, ini juga tahayul. Kalau begitu, kalau kita akan mendapatkan rezeki, ya kita tidur aja di kandang ayam atau kandang cicak, ya toh, biar rezeki kita banyak. Nah, tapi ini tahayul. Jadi angan-angan berakal, khayalan manusia berakal. Kemudian yang ketiga, percaya bahwa bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Nah, ini juga tahayul, ya. Jadi perbuatan-perbuatan, contoh perbuatan ini termasuk perbuatan syirik, tahayul. Nah, kemudian sekarang khurafat. Apa sih khurafat?
Apakah sama dengan tahayul? Nah, khurafat adalah berita yang dibumbui dengan kedustaan. Berita-berita yang dibumbui dengan kedustaan. Pernah dengar? Wokailo, Ratu Pantai Selatan itu adalah Nyi Roro Kidul. Apakah benar? Nah, itu contohnya, ya. Itu juga masuk khurafat. Padahal Nyi Roro Kidul ada atau tidak kan kita nggak tahu. Benar nggak? Iya, benar sih. Nah, kemudian jadi kalau yang namanya khurafat berita yang dibumbui dengan kedustaan atau kepercayaan bahwa suatu benda memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Ya, itu juga disebut khurafat. Dalil tentang khurafat, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan diri pada jimat, tahu jimat? Yaitu suatu benda yang disimpan, wah aku nek ora nggawa benda iki, aku ora kuat. Itu jimat. Ya. Barang siapa yang menggantungkan diri pada jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan imannya. Dan barang siapa yang menggantungkan diri pada jimat, maka Allah tidak akan mempercayainya. Itu khurafat. Jadi apa? Bahaya ya. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Nah, contoh perbuatannya apa? Salah satu contoh tadi di depan sudah kita sampaikan. Meyakini bahwa penguasa pantai selatan adalah Nyi Roro Kidul. Tapi Nyi Roro Kidul kan kalian belum tahu kan? Saya juga belum tahu. Padahal itu hanya khayalan, hanya berita yang dibumbui dengan kebohongan. Kemudian yang kedua, meyakini sebuah benda memiliki kekuatan gaib, keris. Banyak toh yang percaya keris, ini keris sakti. Nek tidak saya pegang, saya bisa berumur pendek. Itu juga termasuk khurafat. Kemudian yang ketiga, memakai ayat Al-Quran untuk azmat atau menolak bala. Ayat Al-Qurannya benar, tapi keberuntukannya ini loh, untuk menolak bala. Itu juga sama dengan khurafat. Nah, sudah ya, jadi khurafat, tahayul, hampir mirip ya. Kalau tahayul itu khayalan manusia. Kalau khurafat berita yang dibumbui dengan kebohongan, hampir sama. Kemudian bid'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang baru. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca buku? Iya. Secara istilah, sesuatu yang baru di sini adalah dalam hal ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah mahdhah. Tahu ibadah mahdhah? Ibadah yang sudah ditentukan syarat, rukun, dan waktu melaksanakan. Itu namanya ibadah mahdhah. Jadi bid'ah sesuatu amalan yang baru dalam hal ibadah mahdhah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya menambah-nambah gerakan sholat itu juga bid'ah. Menambah bacaan sholat itu juga bid'ah. Menambah amalan yang tidak dicontohkan itu juga bid'ah. Nah, dalilnya man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, ajaran Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, contohnya apa? Ya, bid'ah banyak sekali contohnya. Misalnya setiap tanggal 1 Syuro, tanggal 1 Muharram,
kalau kalian perhatikan ya, tiap malam tanggal 1 Suro, kalian lihat di dekat alun-alun utara Jogja, itu banyak orang yang keliling keraton. Katanya, kenapa kok keliling keraton, Pak? Biar apa? Panjang umur, biar dapat rezeki. Itu juga bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian kalau di Solo ada namanya kirap Kiai apa? Slamet. Kiai Slamet itu apa? Bukan manusia, tapi kerbau. Kerbau yang diarak keliling pasar. Ketika kerbau itu buang air atau neletong, ya, itu teletongnya diambil untuk pelaris, untuk membuat dagangan laris, untuk membuat segala sesuatu, ya. Itu juga termasuk bid'ah. Kemudian, padusan. Tahu padusan? Mandi besar pada saat menjelang hari puasa Ramadan. Itu juga termasuk bid'ah. Nah, mari sama-sama anak-anak sekalian kita hindari yang namanya bid'ah, khurafat, dan tahayul. Karena ketiganya ini merupakan amalan yang mendekatkan diri kita kepada perbuatan syirik. Ingat, orang yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali melakukan yang namanya taubatan nasuha. Oke, ada pertanyaan? Nanti cukup di share aja ya di WA atau di Rubiko. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang menghindari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.